Selamat datang kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Minggu ini berjudul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Saudara-saudariku, salam Heavenly Light Ministry. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang kesatuan melalui kerendahan hati. Sebuah tema yang sangat relevan, sangat penting untuk kita dalami. Sebuah tema yang menjadi satu kunci indah menjaga persatuan kesatuan di dalam gereja. Pelajaran kita kali ini akan mengeksplorasi dasar Alkitab tentang persatuan, terutama yang diajarkan oleh Yesus sendiri sebagai tokoh kerendahan hati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini mengundang Roh Kudus-Mu. Inspirasi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pelajaran Sekolah Sahabat ini akan memberkati kami, menegur kami, merubah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melihat bagian yang pertama dari subjudul adalah persatuan melalui kerendahan hati. Persatuan adalah kekuatan yang luar biasa dalam gereja. Namun seringkali gagal mempertahankannya meskipun telah berupaya keras. Paulus dalam suratnya di jemaat Filipi menekankan pentingnya ada dua kata kunci, sehati, sepikir. Serta mengingatkan bahwa persatuan sejati berakar pada kerendahan hati. Ingat dua kata ini, sehati, sepikir. Ini adalah bagaimana teladan yang sudah ditinggalkan oleh Yesus. Kenapa? Persaingan, keangkuhan, kepentingan pribadi seringkali menjadi penyebab perpecahan di dalam gereja. Bahkan di Taman Eden sekalipun perpecahan itu terjadi. Bagaimana terjadi perpecahan itu di Taman Eden? Karena adanya kesombongan, karena adanya keinginan menjadi yang lebih tinggi daripada yang ditemukan oleh Allah. Saudara bisa lihat catatan Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kita juga bisa melihat dalam perikop Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Paulus menekankan bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus yang mengosongkan dirinya dan merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Sebagaimana ayat hafalan kita dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini menjadi dasar yang penting pada saat kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Subjudul hari yang kedua memberikan tema penyebab perpecahan di Filipi. Apa sebenarnya menjadi penyebab? Paulus menunjukkan bahwa gereja di Filipi dilanda perselisihan. Perselisihan kenapa? Ada lagi persaingan. Penyebabnya adalah mencari kepentingan sendiri. Ini adalah sebuah sikap yang mengarah pada kebanggaan dan iri hati. Paulus mengingatkan kita bahwa di mana ada iri hati, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 6. Untuk mengatasi hal ini, Paulus menyarankan solusi yang berakar pada penghiburan dalam Kristus. Kasih yang tulus, persekutuan dalam Roh Kudus, kasih sayang dan kemurahan hati. Ini semua diwujudkan dalam, ingat kata kunci tadi, sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebagaimana ayat hafalan kita. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat meneruskan dengan sub yang berikutnya, sumber kesatuan. Apa sumber kesatuan? Paulus menekankan pentingnya kesatuan yang dibangun atas dasar pikiran dan perasaan yang selaras dengan Kristus. Artinya mengikuti Yesus kita harus merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Tidak hanya perilaku luar, tapi juga kelihatan dalam pikiran dan perasaan kita yang selaras dengan kehendak Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesatuan sejati bukan hanya tentang kesepakatan perilaku, tetapi tentang kesatuan dalam iman dan pemahaman tentang Kristus.
Jika kita hidup dengan mengutamakan kepentingan orang lain, kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam hubungan kita, baik di gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran dilanjutkan dengan kerendahan hati Kristus sebagai teladan. Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang memilih untuk menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Sebagaimana Filipi 2 ayat 5-8, Paulus menggambarkan kerendahan hati Yesus yang luar biasa, mengosongkan dirinya dari hak-hak keilahiannya menjadi manusia. Yesus menurunkan dirinya tidak hanya untuk mengajarkan kita kerendahan hati, tapi untuk memberikan contoh nyata tentang pengorbanan demi kepentingan orang lain. Prinsip yang diajarkan oleh Yesus ini seharusnya menjadi panutan, menjadi panduan bagi kita dalam hidup sehari-hari untuk tidak mencari kepentingan pribadi, tetapi melayani orang lain dengan kerendahan hati. Dilanjutkan dengan topik rahasia kalahan dalam kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus tidak hanya terbatas pada pengosongan dirinya, tetapi juga pada penyerahan sepenuhnya pada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah misteri yang luar biasa di mana anak Allah yang kekal memilih untuk menjadi manusia, mengalami segala pencobaan yang kita alami. Tapi ingat, tanpa dosa. Paulus mengingatkan kita untuk menanggapi apa yang menjadi teladan yang Yesus telah lakukan bagi kita dengan kerendahan hati, penyerahan diri. Kerendahan hati ini bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk diterapkan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam pelayanan maupun hubungan sesama, baik di gereja maupun di rumah tangga. Ini akan menjadi pelajaran yang terus kita lakukan, sehingga rumah tangga saudara, jemaat saudara akan terberkati. Subjudul berikutnya adalah hidup dengan pikiran Kristus. Kenapa? Paulus mengajarkan kita untuk memiliki pikiran siapa? Kristus. Ingat tadi, sehati, sepikir. Pikiran di sinilah pikiran Kristus yang memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Kristus. Pikiran Kristus bukan mengajarkan tentang status, kebanggaan diri, tetapi melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Ini mengajak kita untuk merenungkan apakah pikiran kita benar-benar dipengaruhi oleh Roh Kudus, atau apakah kita masih terpengaruh oleh pikiran dunia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk mengikuti teladan kerendahan hati Kristus. Kapan? Kita mulai dari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan di keluarga kita. Kerendahan hati ini akan dibangun. Kesatuan di gereja dibangun. Mengasihi sesama dibangun. Melayani dengan tulus terus dilakukan. Dan kita akan senantiasa mengingat bahwa persekutuan sejati hanya dapat tercipta ketika saudara, ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami dapat pelajaran indah dari Yesus. Kami mau sehati, sepikir di dalam Kristus. Maka kami akan diberkati hari ini, hari esok, sampai kami bertemu dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.